Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua bisa bersama-sama pada pagi ini, bisa beribadah kepadanya dan menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleh insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semua yang insya Allah akan setia mengikuti apa-apa yang telah beliau ajarkan. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa setahun berlalu. Di hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam momen ibadah Idul Kurban yang diselenggarakan oleh Masjid Darul Razak Montreal, Toronto, yang insya Allah ini akan semakin memperkokoh dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada masjid kita yang kita cintai ini. Perkenankan kami panitia Idul Kurban 1444 Hijriah menyampaikan laporan kegiatan pengadaan dan penerimaan hewan kurban serta rencana distribusi daging kurban di lingkungan Masjid Montreal, Toronto sebagai berikut. Kegiatan penerimaan hewan kurban serta distribusi daging kurban ini merupakan agenda rutin setiap tahun di Hari Raya Idul Kurban yang diselenggarakan secara mandiri oleh Masjid Darul Razak. Alhamdulillah penerimaan hewan kurban yang berlangsung sejak 2 Juni 2023 hingga akhir ini, hingga tadi malam, alhamdulillah telah diterima hewan kurban sejumlah 16 ekor sapi dan 26 ekor kambing, yang mana ini berasal dari warga Montreal, Toronto dan dari warga klaster sekitarnya. Dan dari jumlah hewan tersebut, dari jumlah hewan kurban tersebut akan didistribusikan kepada sekitar kurang lebih 2.383 penerima di lingkungan Montreal, Toronto dan lingkungan sekitar masjid. Selanjutnya tidak lupa juga guna menjamin proses penerimaan hewan dan distribusi daging kurban, panitia telah bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor untuk melakukan pemeriksaan hewan yang akan kita kurbankan, baik sebelum dan sesudah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang kita distribusikan layak untuk dikonsumsi dari aspek kesehatan. Sebagaimana tahun sebelumnya, dalam kegiatan kurban tahun ini, panitia akan melakukan penyembelihan hewan kurban secara syar'i sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan jumlah hewan tersebut, dengan ibadah semua tersebut, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semua. Akhirul kalam, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, khususnya panitia, pengurus, dan warga Montreal, Toronto, sehingga insya Allah acara ini akan berlangsung dengan baik, dengan hikmat, dan semoga amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian
yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran pada Bapak Ahmad Malik selaku Ketua Panitia Idul Adha Masjid Darul Razak yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah, tanpa mengurangi rasa hormat, kami berharap para jamaah yang masih berada di jalan untuk segera bersiap-siap, karena insyaallah pelaksanaan sholat Aid akan kita laksanakan. Marilah sama-sama kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dan berharap sebelum memulai nanti saf bisa diluruskan dan juga dirapatkan untuk menyempurnakan sholat jamaah yang kita lakukan. Demikian akhir kata yang bisa saya sampaikan. Selaku pembawa acara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah tutur kata dan juga bahasa yang dipilihkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mohon diluruskan dan dirapatkan sopnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir digaungkan oleh umat yang merayakan Idul Adha pada hari yang penuh dengan keberkahan ini. Seluruh umat membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerdinkan semua makhluk sebagai konsekuensi dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya memasrahkan diri kepadanya. Kita mengagungkan dalam takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita alunkan dengan sungguh-sungguh, kita nyatakan dengan penuh keseriusan, tanpa ingin berpura-pura dalam mengagungkan Allah. Berpura-pura karena di luar itu, di luar takbir, ternyata kita malah lebih mengagungkan materi kita, lebih mengagungkan jabatan kita, lebih mengagungkan karir kita, lebih mengagungkan bahkan anak istri kita dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar harus menghilangkan semua pengagungan-pengagungan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manifestasi dari tahlil la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang kita agungkan, kita sembah, kita cintai, dan segala tempat kita berlindung melainkan hanya Allah semata-mata, illallah. Dan yang lebih khusus lagi adalah la ma'budah, la ilaha la ma'budah, tidak ada sesuatu pun yang kita sembah illallah, hanya Allah. Maka di hari Idul Adha ini Allah memerintahkan kita litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Ala ma hadakum, karena kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, ada hampir 8 miliar manusia yang dipilih oleh Allah menjadi muslim sekitar 2 miliar. Ada 6 miliar yang memilih untuk kufur kepada Allah, untuk menolak menyembah kepada Allah. Ala ma hadakum, hidayah Allah yang telah masuk ke dalam hati kita, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita selamat dari orang-orang yang tidak mengakui keilahian Allah, keabsolutan Allah dalam hidup. La ilaha illallah itu kalimat yang telah masuk dalam diri kita, dan dengannya kita berislam, dan dengannya pula kita akan keluar dari dunia ini menuju alam kekal. Ketika akhir nafas kita akhiri dengan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini bukan sekedar janji, tapi ini jaminan pasti dari Allah bagi hamba-hambanya yang istiqomah mempertahankan kalimat tauhid.
ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Syukur kita yang paling harus kita tunaikan adalah syukur atas iman, atas Allah memilih kita sebagai hambanya. Kalau Allah tidak memilih, maka Abu Thalib pun paman Nabi tercinta. Dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, sahabat radhiyallahu anhu, seandainya Rasulullah akan bahagia dengan Islamnya Abu Thalib dan kufurnya Umar, aku bersedia untuk menukar imanku dengan iman Abu Thalib agar Rasulullah bahagia dengannya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah, menunjukkan orang kepada hidayah Islam, walaupun engkau cintai secinta apapun. Namun sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah itu. Syukur kita atas iman itulah puncak, itulah syukur paling sempurna. Wa in tashkuru yardahu lakum, itulah syukur yang akan membawa kita kepada ridha Allah. Jika kalian bersyukur maka Allah meridhoinya. Sebab lawannya di awal ayat, in takfuru fa innallaha la yarda li ibadihil kufr. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak meridhai dari hamba-hambanya kekufuran. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa dari makhluk. Kalau kalian kufur pun tidak mengurangi sedikit pun kemahakuasaan Allah. Dan Allah tidak meridhai hal itu terjadi pada umat Islam apalagi dan seluruh manusia. Para jamaah sekalian, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita memiliki teladan terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah, mengharap kehidupan terbaik di akhirat, dan banyak berzikir yang kita tunaikan saat ini. Bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Untuk orang-orang yang seperti itu, maka teladan terbaiknya adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh pada pribadi Rasulullah ada keteladanan. Dalam berkorban pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta. Beliau berkorban dengan 2 ekor kambing yang besar, yang sangat indah, mulus kulitnya, bulunya. Dan beliau katakan saat itu, saat umat masih banyak yang kekurangan, kambing yang satu, hadza minni, ini yang pertama, kambing ini untukku dan keluargaku. Kemudian yang kedua, beliau katakan ini untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Cinta seorang Rasul yang tidak mampu berkorban diwakili oleh beliau, tapi beliau pun mewanti-wanti, kalau orang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat Id kami. Man lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat ke tempat sholat kami kalau punya kelapangan dan tidak berkorban. Kenapa? Ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Cinta
yang kita manifestasikan dalam syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Dan onta-onta yang disembelih itu diwakili oleh onta, karena itu hewan yang paling besar dari syariat kurban, di samping ada lembu, sapi, kambing atau domba. Itu adalah simbol dari syiar-syiar Allah. Di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Kebaikannya apa? Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kita tidak boleh seperti binatang. Bahwa kita tidak boleh punya sifat-sifat seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami telah persiapkan kebanyakan manusia neraka jahanam. Tidak main-main ancaman Allah. Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan manusia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Apa tanda-tandanya? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Punya hati, punya akal, punya nurani, tapi tidak untuk memahami pesan-pesan Allah, memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah-sunnah Rasulullah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi juga tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang disinyalir dalam ayat lain, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya matanya memang tidak buta, tapi yang sesungguhnya buta itu adalah mata hatinya. Punya mata tapi tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, lahum udhunun la yasma'una biha. Punya telinga juga tidak untuk mendengar, menyimak, merenungkan semua nasihat, ayat-ayat yang dibacakan. Ulaika kal an'am, mereka itu semuanya seperti binatang ternak. Kal an'am, ini masih mending, masih wajar. Tidak lebih parah daripada orang-orang yang Yahudi yang digambarkan oleh Allah, matsalul ladzina hummilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Orang Yahudi digambarkan oleh Allah yang diberikan Taurat tapi tidak memahami Taurat, tidak mengamalkan Taurat, seperti keledai. Keledai yang dungu. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kalau hewan ternak masih bisa disembelih, masih bisa dimakan dagingnya. Masih banyak orang-orang yang menggantungkan ekonominya pada peternakan binatang ternak. Jangan sampai kita seperti itu. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Itulah orang-orang yang lalai. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Makanya disebutkan dalam cerita bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kita sudah paham dan sudah terus menerus mengulang-ulang cerita itu. Kisah yang benar-benar terjadi, yang qasasun dalam Al-Quran surat Al-Qasas itu adalah ibratul liulil absar. Ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah menjelaskan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya
ujian menyembelih Nabi Ismail alaihissalam itulah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Namun kami menebusnya dengan sembelihan yang besar. Bikabshin azim, kibas yang besar. Karena apa? Karena Allah wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Para jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail adalah buah hati Nabiullah Ibrahim. Bertahun-tahun beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Dalam riwayat disebutkan 80 tahun baru beliau memperoleh dan mendapat anugerah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lembu, onta, kambing itu ujian biasa bagi beliau sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Menyembelih berapapun yang diminta oleh Allah tidak masalah, sebagaimana Rasulullah menyembelih 100 ekor onta di akhir tahun ketika beliau pada umur 63 tahun. Yang awalnya cuma 2 kambing diakhiri ditutup dengan 100 onta. 63 ekor disembelih langsung oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Ibrahim mudah. Bahkan beliau ketika datang 3 malaikat menyembelih seekor anak lembu yang sangat gemuk, dihidangkan kepada malaikat. Yang saat itu malaikat mampir karena tugas untuk menghancurkan kaum Lut. Dan Nabi Ibrahim protes saat itu, inna fiha Lut, sesungguhnya di dalam negeri itu ada Lut, kaum Sodom. Beliau menyambut tamu saja menyembelih seekor anak lembu yang besar. Jadi kalau ujian untuk menyembelih seekor lembu mudah bagi beliau, tapi menyembelih seorang anak yang dinanti-nanti, diidam-idamkan 80 tahun baru kemudian Allah memberikannya, itu ujian yang sangat nyata, besar. Subhanallah, Nabi Ibrahim lulus, Nabi Ismail lulus alaihi wassalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kemudian ketika keduanya memasrahkan diri dan siap Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, di pelipis telah diletakkan golok untuk menyembelih. Nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Memang puncak dari ujian itu baru nikmat sekali. Datang pertolongan Allah dan solusi dari Allah. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi sebagai wahyu dari kami, dan kami tebus dengan sembelihan yang agung. Ujian dalam hidup ini memang membutuhkan waktu-waktu dramatis yang sangat luar biasa. Nabi Musa alaihissalam ketika ada Fir'aun di belakang dengan lengkap bala tentaranya, di depannya ada laut. Mulai godaan dari Bani Israel. Wahai Musa, kata, mulai meragukan. La inna ma'iya rabbi, kata. Jangan pernah kalian ragu, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Maka saat-saat genting luar biasa itu ada solusi yang sangat luar biasa juga. Anibdib bi asaqal bahr, pukul tongkatmu wahai Musa, maka terbelahlah lautan itu. Hidup ini adalah ujian kita. Allah jelaskan dalam banyak ayat, tapi kita ambil 3 saja ujiannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 7.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan, sebagai sesuatu yang indah untuk menguji mereka, siapa di antara mereka ahsanu amala. Kita kaya raya, apakah kita menjadi orang ahsanu amala? Kita menjadi orang berpredikat terbaik, punya jabatan tertinggi, apakah kita menjadi orang ahsanu amala? Kita punya anak banyak, apakah kita termasuk orang yang ahsanu amala? Segalanya yang ada di muka bumi ini ujian untuk keluar sebagai ahsanu amala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh alam semesta ini hanya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling ihsan beramal? Itu disebutkan dalam surat Hud. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan arsy-Nya di atas air, tujuannya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala lagi. Ternyata biaya kita untuk ujian ahsanu amala ini adalah seluruh alam semesta ini. Silakan baca surat Hud ayat 7. Kemudian kalau kita juga tidak juga sadar-sadar, surat Al-Mulk Allah jelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sering kita dengar ayat ini saat kematian mungkin dibacakan untuk mengantar orang-orang yang akan kembali kepada Allah lewat alam barzah, alam kubur. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Disebutkan kematian dulu sebelum kehidupan, untuk menyadarkan kita bahwa ada yang lebih utama. Kita harus sadari bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Kita pindah dari alam ke alam berikutnya, dari alam roh kita ke alam rahim ibu kita. Di sana belum ada tanggung jawab apa-apa, beban syariat belum ada. Kita keluar ke alam ketiga, alam dunia. Di usia sebelum balik kita tidak ada tanggung jawab dan beban apa-apa dari Allah. Ketika balik, kemudian Allah menetapkan beban. Taklif disebut mukallaf. Inilah yang menentukan surga dan neraka kita, ridho Allah atau laknatullah. Dan di situ juga tingkat surga kita yang akan menentukan siapa ahsanu amala. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enggak sadar-sadar juga. Berarti kita mau diingatkan dengan apa lagi selain kematian? Diingatkan dengan nikmat yang banyak, semua yang ada di muka bumi ini untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya, belum sadar. Diingatkan, wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah, langit-langit dan bumi dan arsy yang agung, makhluk terbesar. Hanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betapa mahalnya ujian untuk melahirkan orang-orang yang ahsanu amala itu. Belum sadar juga, maka Allah perintahkan untuk mengingat kematian. Khalaqal maut. Kalau kita belum menaikkan derajat kita lebih tinggi dari binatang, binatang ternak, kal an'am, na'udzubillah, kapan kita akan berbuat terbaik ahsanu amalah? Kalau perilaku kita seperti binatang, kalau sifat-sifat yang ada dalam diri kita justru banyak sifat-sifat binatang. Ada ketamakan, kerakusan, ada kezaliman, ada macam-macam sifat-sifat yang harusnya kita bersihkan, tapi masih tersisa. Walaupun kita sembelih tiap tahun tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 menyembelih hewan kurban,
tapi belum kita sembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, maka sesungguhnya kita masih mirip kal an'am, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah. Makanya inna a'tainakal kautsar, ini ayat surat yang begitu dahsyat. Betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Bahkan Al-Kautsar ini adalah telaga Rasulullah, nama telaga Rasulullah yang airnya tidak akan pernah habis. Ketika kita minum tidak pernah akan merasakan kehausan sedikit pun. Maka fasolli dulu, sholatlah, sholat Idul Adha, wanhar, sembelihlah hewan ternak, hewan kurban kalian. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapapun yang benar-benar membenci engkau wahai Rasulullah, membenci syariat udhiyah ini, dialah yang terputus al-abtar. Artinya terputus dari nikmat-nikmat Allah, apalagi di akhirat kelak. Di dunia saja sudah al-abtar. Al-abtar itu orang yang tidak punya anak, tidak punya lagi, terputus nasabnya, habis, menjadi mandul. Bagaimana kalau kita mandul di akhirat? Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari nikmat surga, terputus dari nikmat ridha Allah. Dan tempat kita ternyata nauzubillah neraka, Jahannam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita bersihkan semua diri-diri kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan diri, tazakka, kemudian berzikir, menyebut nama Allah Tuhannya, kemudian sholat. Mari kita tingkatkan sholat kita, banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak melakukan kebaikan apapun. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, apapun yang kalian lakukan, karena melakukan taf'alu dalam bahasa Arab membutuhkan energi yang kuat, energi yang ekstra, semangat yang lebih, dan memang membutuhkan prime time kata ulama, yaitu waktu-waktu istimewa seperti 10 Zulhijjah ini dan 10 awal dari Zulhijjah secara total. Ada ayamut tasyrik. Mudah-mudahan segalanya kita raih dengan kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan diri, jiwa raga kita, memohon agar apapun usaha kita sekecil apapun diridhoi oleh Allah dan dibalas dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslihna fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wallif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma zakki anfusana wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sucikanlah hati-hati kami, sucikanlah dari ketergantungan terhadap segala makhluk ya Allah, sucikanlah dari segala macam-macam kebanggaan, karir, jabatan, harta, anak, keluarga, kerabat, dan segala makhluk-makhluk yang dapat menipu kami ya Allah. Sucikan bahwa Engkau Allahus Samad, bahwa Engkaulah tempat kami bergantung sejatinya. Tidak ada tempat bergantung selain Engkau ya Allah. Bersihkan diri kami dari sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat rendah, sifat-sifat yang akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sucikan diri kami dari segala pengaruh-pengaruh godaan setan yang terkutuk, dari penyesatannya, dari segala buhul-buhul yang ditiupkannya, dari segala irama-irama yang dia alunkan sehingga kami terhipnotis dan tergoda ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh setan itu musuh yang nyata, tapi banyak benar-benar menipu kami dalam hidup kami ya Allah. Kalau tidak ada hidayah darimu ya Allah, maka kami pasti akan terperangkap kepada perangkap-perangkap setan ya Allah ya Rabbal Alamin. Walaula fadlum minallahi wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Engkau berfirman, seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, kalian pasti mengikuti setan seluruhnya. Ya Allah, Engkau telah memberikan karunia dan rahmat yang banyak, tapi berikan pula kami hidayah untuk melawan semua godaan-godaan setan ya Allah. Segala serangan-serangan setan, agar kami menjadi hamba-hambamu yang mukhlasin, yang tidak sekedar ikhlas tapi benar-benar Engkau tetapkan sebagai hamba-hamba terpilih dalam ikhlas. Engkau memilih kami menjadi hamba-hamba yang mukhlasin, terpilih dari seleksi yang Kau lakukan terhadap hamba-hambamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kebenaran itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kebatilan itu adalah batil dan berilah kekuatan untuk kami agar tidak pernah melakukannya ya Allah, agar menjauh darinya, agar tidak pernah melakukannya ya Allah. Kami bertaubat kepadamu dan kami memohon segala kesalahan kami, dosa kami, maksiat yang kami lakukan, Engkau ampuni ya Allah, dan Engkau beri kami taubatan nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Darul Razak Montreal, Toronto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok yang lain pada diem aja sih? Nah, gitu.